Ya udah, jadi sekarang langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zudi, NRP 181013018101810313036 S1 Teknik Perkapalan. Hari ini saya ingin membahas skripsi saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat dengan judul analisis struktur baling-baling kapal dengan menggunakan finite element method. Dengan pembimbing saya yang pertama adalah Pak Purwo Joko Suranto. Untuk presentasinya slideshow ya, tampilan penuh. Oh iya Pak. Dengan pembimbing pertama saya, Pak Purwo Joko Suranto STMT, dan pembimbing kedua saya, Bapak Dr. Damora Rakashwi STMT. Yang pertama akan saya bahas adalah bab 1, yaitu pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk latar belakangnya adalah sebuah propeller harus terbuat dari material memiliki daya tahan yang kuat terhadap tegangan dan tegangan dari air agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Propeller juga harus memiliki desain yang dapat mendukung pergerakan di kapal di laut dengan baik. Untuk mengetahui seberapa besar daya tahan propeller terhadap tekanan dan tegangan, maka dilakukan analisa menggunakan software ANSYS dengan metode finite element method. Metode FEM ini dipilih untuk menganalisa propeller dikarenakan metode ini memberikan hasil yang lebih akurat dalam mencari kekuatan struktur benda dalam bentuk yang kompleks. Propeller yang akan dianalisa adalah fixed pitch propeller yang berbahan steel dengan foreblades bertipe base series. Propeller dengan diameter 950 mm akan disimulasikan dengan menggunakan program CFD untuk mendapatkan nilai pressure yang nantinya akan dipakai untuk mengetahui letak hotspot stress dan nilai fatigue life-nya melalui ANSYS statik struktural. Lalu yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh titik paling rawan terjadinya kelelahan atau hotspot stress. Yang kedua adalah memperoleh nilai maksimum stress. Yang ketiga adalah memperoleh nilai fatigue life pada hotspot stress. Lalu rumusan masalahnya itu, yang pertama adalah di manakah letak titik paling rawan terjadinya kecelakaan pada propeller, bagaimana menganalisa nilai maksimum stress, dan yang ketiga adalah berapa nilai umur kelelahan atau fatigue life pada material propeller. Untuk batasan masalahnya, yang pertama adalah propeller yang dianalisa hanya menggunakan 4 daun baling, dan kedua diasumsikan jika tegangan jepit diberikan pada bagian bos atau propeller. Yang ketiga, hanya kecepatan dinas kapal yang digunakan untuk analisa kelelahan material. Yang keempat, kavitasi yang terjadi pada propeller tidak dihitung. Yang kelima, analisa CFD dilakukan hanya untuk mendapatkan counter pressure. Dan keenam, analisa hanya menggunakan satu jenis material. Lalu manfaat penelitiannya adalah memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh perubahan material dan diameter propeller terhadap nilai fatigue life yang didapatkan sehingga keefektifan propeller dapat diketahui. Untuk sistematika penulisan dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu, dan yang kedua adalah bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk tinjauan pustakanya ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah fixed pitch propeller dalam 4, propeller berseri, struktural steel, pengertian metode FEM, dan perhitungan umur kelelahan propeller dalam satuan tahun. Fixed pitch propeller adalah propeller yang daun baling-balingnya terpasang permanen di hook dan biasanya terbuat dari paduan tembaga. Fixed pitch propeller ini biasanya dipasang di kapal yang tidak memerlukan kemampuan manuver yang rumit. Kelebihannya, biaya pembuatan, pemasangan, dan operasional fixed pitch propeller lebih rendah daripada CPP dan umumnya dipakai untuk kapal besar yang memiliki RPM rendah, torsi tinggi, dan mendukung penggunaan bahan bakar yang ekonomis. Dan ketiga, menghasilkan getaran dan noise atau suara yang kecil. Yang kedua yaitu propeller berdaun 4 yang memiliki ciri-ciri biaya produksi lebih besar dibandingkan propeller berdaun 3 dan daya tahan dan kekuatan yang baik serta penanganan dan kinerja kecepatan yang baik. Juga penggunaan bahan bakar lebih hemat dibandingkan semua jenis lainnya. Lalu yang keempat adalah structural steel, yaitu material yang saya gunakan yang memiliki density sebesar 7.850 kg meter kubik dan Young's modulus-nya 2 kali 10 pangkat 11 PPA, Poisson ratio-nya 0,3, bulk modulusnya
1,6667 kali 10 pangkat 11 PA, shear modulusnya 7,6923 kali 10 pangkat 10 PA, tensile yield strength 2,5 kali 10 pangkat 8 PA, dan compressive yield strength 2,5 kali 10 pangkat 8 PA, tensile ultimate strength 4,6 kali 10 pangkat 8 PA, dan compressive ultimate strength-nya yaitu 0 PA. Lalu berikutnya adalah finite element method yang merupakan prosedur numeris yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pemodelan rekayasa dan matematika seperti analisis tegangan pada struktur, perpindahan panas, elektromagnetis, dan aliran fluida. Dalam pemecahan suatu masalah, FEM membagi suatu benda menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan kecil yang dikenal sebagai finite element. Nah, lalu untuk perhitungan umur kelelahan propeller dalam satuan tahun, untuk menentukan umur kelelahan propeller ini digunakan aturan Palmgren-Milner, di mana rumusnya itu adalah fatigue life sama dengan design life per dm. Design life-nya ini 25 tahun, dan dm merupakan kumulatif fatigue damage yang nilainya didapatkan dari NL per NI, yang di mana NL ini merupakan total jumlah siklus yang direncanakan untuk 25 tahun, dan NI merupakan jumlah siklus hasil analisa yang nantinya akan didapatkan sebesar 1,4973 kali 10 pangkat 8. Lalu untuk memperoleh nilai NL ini ada rumusnya yaitu 0,85 TL per 4 log L, di mana L ini merupakan panjang LPP atau panjang dari api ke FP yang sebesar 11,5 meter, dan TL merupakan siklus kelelahan material propeller selama 25 tahun yaitu sebesar 1,44 kali 10 pangkat 9. Jadi setelah mendapatkan nilai NL maka dapat dihitung DM-nya, dan setelah itu kembali lagi ke rumus yang awal yaitu fatigue life sama dengan design life per DM untuk mengetahui umur suatu material. Yang bab ketiga itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini diagram alur saya mengenai metodologi penelitian yang awalnya dimulai dari identifikasi dan perumusan masalah, kemudian berlanjut ke studi literatur yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data-data dan jurnal-jurnal yang dapat membantu penelitian saya. Yang ketiga itu pengumpulan data sekunder yang berupa ukuran propeller dan daya mesin kapalnya, dan setelah datanya terkumpul maka melakukan pemodelan propeller menggunakan software SolidWorks. Setelah itu melakukan simulasi pemodelannya dengan ANSYS dengan ANSYS flow fluent atau CFD, dan untuk mendapatkan nilai pressure, dan setelah itu nilai pressure-nya diimport ke ANSYS struktural agar mendapatkan nilai fatigue life-nya. Jika hasilnya memenuhi standar, jika hasil dari fatigue life-nya itu memenuhi standar, maka penelitian ini dianggap berhasil. Jika tidak, maka ada yang perlu disetting ulang lagi. Jika berhasil, maka lanjut ke analisis dan pembahasan, dan setelah itu diambil kesimpulan dan sarannya, dan terakhir selesai. Nah, data-data utama yang dikumpulkan itu adalah data ukuran utama kapal dan data propeller yang akan dianalisa dengan spesifikasi sebagai berikut. Dengan kapalnya itu River Tugboat dengan length overall 15 meter dan LPP-nya 13,36 meter, lebar yang 4,8 ke draft dengan draft 1,4 meter, DWT 50,64 ton, speed-nya 10 knots, dan operating day-nya itu 200 days per year, 200 hari setiap tahun. Lalu propeller yang digunakannya itu adalah berjenis FPPB series dengan arah rotasinya ke kanan, diameter 0,95 meter, pitch-nya 0,655 meter, pitch ratio 0,81, blade area rasionya 0,50, number of blade-nya 4, right angle 10 derajat dengan berat 56,2 kg, material copper alloy, dan RPM propellernya 200 RPM. Setelah itu lanjut ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang dimulai dari pembuatan model, berikutnya analisa nilai tekanan dengan analisis fluent, yang ketiga analisa kelelahan dan kekuatan pada material, yang keempat perhitungan umur material, dan yang kelima tahap validasi hasil. Maaf Pak, ini tadi ada halaman yang double belum saya hapus. Lalu pada pembuatan model didasari dari data propeller yang sebelumnya saya sajikan,
yang dimodifikasi materialnya menjadi struktural steel dan diameternya dan melakukan modifikasi pada diameternya menjadi 950 mm. Setelah pembuatan model, maka dilakukan pembuatan boundary building yang berbentuk silinder sebagai tempat fluida. Boundary building ini dibagi menjadi dua, yaitu rotor dan stator, di mana lingkaran yang kecil di dalam ini merupakan rotor dan yang panjang ini merupakan stator. Di rotor terdapat bagian interface stator, interface rotor, dan di dalam rotor itu sendiri ada propeller. Lalu pada statornya terdapat inlet sebagai tempat masuknya fluida, outlet tempat keluarnya, lalu wall stator merupakan batas aliran yang berada di sekitar model yang berbentuk silinder. Setelah model dan boundary building-nya dibuat, maka dilakukan analisa nilai tekanan dengan maka dimulai analisis nilai tekanan dan analisis fluent yang dimulai dari tahap pre-processing, di mana di tahap ini meshing-nya itu dilakukan terhadap model dan model propeller dan boundary building. Pada meshing ini ukuran meshing yang dipakai adalah 0,1 meter dan hasil meshingnya dapat dilihat seperti di gambar. Setelah propeller di meshing, maka masuk ke settingan setup di ANSYS Fluent untuk diatur settingan untuk mendapatkan grafik iterasinya, yang dimana settingannya itu ada di salah satu settingan itu viscous model yang dipilih, yang pada viscous model ini dipilih K omega dengan K omega model SST dan optionsnya production limiter. Lalu untuk boundary fisika itu dipilih domain yang solid dengan di boundary inletnya ini dimasukkan kecepatan 5,45 meter per second, lalu di outletnya itu dipilih pressure outlet dengan 0 PA, lalu pada boundary wall tetap dipilih wall, dan untuk boundary model atau propeller ini sendiri dipilih wall. Nah, untuk domain bodinya ini dipilih masukkan kecepatannya itu 21,09965 rad per second. Nah, 21,09965 rad per second ini tuh hasil konversi dari kecepatan tugboat ini dalam knots yang sebelumnya saya beritahu. Lalu setelah tahap processing, maka tahap solver, dan di langkah proses dan pada tahap solver ini perlu diatur metode dissolution seperti di tabel 3, di mana yang dipilih adalah K-Epsilon realizable with standard wall function dengan pressure velocity-nya simple, pressure second order, momentumnya second order upwind, turbulent kinetic energy second order upwind, dan turbulent dissipation rate-nya second order upwind. Lalu pada residual monitors absolute kriterianya diatur menjadi 0,0001. Setelah datanya disiapkan, maka jalankan running data inputnya, dan hasil dari running ini berupa data iterasi dari persamaan dinamika fluida di CFD seperti gambar yang di bawah sini. Proses iterasi ini dijalankan sebanyak 1000 iteration. Lalu setelah tahap solver selesai, maka lanjut ke tahap post processor. Setelah grafik iterasi didapatkan, maka hasil counter pressure dapat terlihat pada tab result. Pada tab result dipilih counter pressure. Setelah itu di location-nya ini dipilih propeller agar bisa mengetahui berapa besar nilai pressure yang dialami oleh propellernya ini. Dan dari gambarnya terlihat bahwa frontside propeller mendapatkan tekanan lebih besar dibandingkan dengan backside blade propeller, dan pressure maksimal yang didapatkan adalah 235.462 PA, sementara pressure minimalnya sebesar min 665.023 PA. Ini tampilan frontside propellernya. Lalu ini adalah tampilan backside propeller ya. Tampilan frontside propeller itu memiliki nilai pressure yang lebih besar dan warnanya tadi menjadi merah karena pada bagian itu bagian yang awal terkena air pada saat kapal bergerak, sehingga
otomatis bagian front itu mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan bagian back-nya. Setelah mendapatkan nilai counter pressure-nya, maka akan dilakukan analisa kelelahan dan kekuatan pada material dengan analisis struktural yang di mana dimulai dari penentuan material terlebih dahulu, yaitu menentukan material yang digunakan, dan material yang digunakan ini adalah struktural steel dengan propertiesnya yang dapat dilihat di gambar dengan density 7.850 kg per meter kubik, yang modulusnya 2 kali 10⁻11, Poisson ratio 0,3, untuk modulus 1,6667 kali 10⁻11, Shear modulus 7,6923 kali 10⁻10. Dan pada pemilihan material ini harus dipilih material yang memiliki SN curve agar nilai fatigue tool itu bisa didapatkan. Setelah material dipilih, maka dilakukan meshing pada model dengan settingannya itu adalah span angle center itu fine, initial size-nya assembly, smoothing high, transition slow. Dan meshingnya ini menggunakan ketelitian 0,1 meter, sehingga didapatkan number of knots-nya 42.239 dan number of element-nya 28.288. Setelah di meshing, maka ditentukan boundary condition pada propeller, yang dimana boundary condition-nya ini itu pada bagian hook propeller. Jadi hook propeller ini menjadi yang dijadikan fixed support pada penelitian ini. Setelah pemilihan boundary condition, maka ditentukan importing load-nya. Nah, importing load itu memasukkan nilai tekanan yang didapatkan di fluent sebelumnya ke dalam analisis struktural, dan setelah itu dipilih bagian mana yang akan diberi tekanan. Pada penelitian ini yang diberikan tekanan adalah bagian blade propellernya. Lalu berikutnya, setelah tekanan diberikan, maka mulai bisa dilakukan running Pak untuk mengetahui besar import pressure-nya. Dan setelah di running, maka bisa dilihat bahwa bagian from blade side ini menerima tekanan maksimalnya sebesar 220.868 PA, dan bagian back blade side-nya ini menerima tekanan paling kecilnya sebesar min 631.072 PA. Ini bagian front-nya side-nya, dan ini bagian back-nya. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai di import pressure-nya, maka mencari nilai hotspot stress-nya. Nah, hotspot stress ini dicari dengan memilih equivalent von Mises stress. Dan dari hasil running-nya didapatkan bahwa nilai stres tertinggi tertingginya ini tuh sebesar 730,14 MPa, dan nilai minimum equivalent stress-nya itu sebesar 150,72 kali 10⁻6 MPa. Dengan hotspot stress-nya ini terletak di bagian back daerah root dari blade propeller. Jadi dia terletak di sekitar sini. Oh ya, ini gambarnya, maaf ini gambarnya kurang jelas. Nanti saya bakalan ganti lagi, bakal screenshot-nya lebih dekat lagi biar kelihatan lebih jelas. Next, setelah didapatkan equivalent von Mises stress dan nilai pressure, maka bisa dicari fatigue analisisnya. Pada fatigue analisis ini, awalnya dengan memilih tab fatigue tool pada solution, kemudian memilih live yang akan di-running untuk diketahui hasilnya, dan setelah runningnya selesai, maka akan didapatkan nilai siklus terpendek hotspot stress ini sebesar 1,4973 kali 10⁻8, dan siklus tertingginya yaitu 2,778 kali 10⁻11. Dan ini bisa dilihat penyebaran dari fatigue tool ya, dari fatigue live ya. Nah, setelah data perhitungan ini didapatkan, maka bisa dicari nilai fatigue live. Dan untuk mencari nilai fatigue live itu, pertama harus mencari first order fatigue cycle-nya yang berdasarkan aturan Pak Milner itu sebagai berikut, yaitu dengan rumus RPM dikali 60 minutes dan dikali 24 hours, lalu dikali
sama operating days in 1 year. Ini semua dikali dan didapatkan hasil untuk 1 tahun setelah ini semuanya dikali, maka didapatkan hasil 1 tahunnya itu sebesar 3,45 kali 10 pangkat 7. Setelah didapatkan hasil setahun ini, maka ini tinggal dikali 2, dikali terus sampai 25 kali untuk mengetahui first order fatigue cycle-nya pada tahun ke-25. Setelah itu menggunakan rumus fatigue life sama dengan design life per dm, di mana dm merupakan NL per NI dan NL merupakan 0,85 TL per 4 log L, dan yang berarti 0,85 dikali 1,44 kali 10 pangkat 9, karena TL ini merupakan tahun ke-25 dari first order fatigue cycle-nya. Lalu 4 log L-nya ini merupakan 4 log LPP yang berarti 4 log 11,5. Dan dari perhitungan ini dapatkan nilai NL sebesar 2885,43140. Setelah mendapatkan nilai NL, maka bisa didapatkan nilai DM sebesar 288.543.140 dibagi sama 1,4973 kali 10 pangkat 8. 1,4973 kali 10 pangkat 8 ini merupakan nilai minimal pada hasil running di fatigue life tadi. Setelah dibagi, maka didapatkan hasil 1,9271. Setelah mendapatkan nilai DM, maka bisa dicari nilai fatigue life-nya, yaitu 25 per 1,9271, yang dari hasil bagi ini, maka didapatkan hasil umur materialnya adalah 12,97 tahun atau kurang lebih 13 tahun. Setelah mendapatkan nilai fatigue life-nya, maka ada tahap validasi hasilnya, yang dimana validasi pada hasil analisa fatigue materialnya ini didasari oleh penelitian eksperimental tentang umur kelelahan material oleh Gary Marcus Kejokowski, dan PK Koskinen. Dari penelitian mereka, jumlah minimum siklus sebelum terjadinya fatigue pada propeller itu adalah 10 pangkat 8. Suatu material akan memiliki umur pendek dan bisa dibilang patah sebelum waktunya jika siklus yang diperoleh kurang dari 10 pangkat 8, dan tingkat error akan kecil jika siklus yang didapat lebih dari 10 pangkat 8. Dan pada penelitian ini, nilai siklus minimal yang dapat adalah 1,4973 kali 10 pangkat 8, sehingga hasil tersebut memenuhi standar yang ditentukan. Lalu berikutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah hotspot stress berlokasi di bagian back daerah root dari propeller blade dengan tegangan maksimum atau hotspot stressnya pada baling-baling sebesar 730,14 MPa. Lalu nilai siklus terpendek pada fatigue life propeller sebesar 1,497 kali 10 pangkat 8 siklus, dan perkiraan fatigue life pada material baling-baling yang disebabkan oleh pembebanan propeller saat kondisi kecepatan dinas kapal adalah 12,97 tahun. Lalu saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini adalah, dalam analisa kelelahan sebaiknya lakukan pengujian pada contoh spesimen memakai alat uji atau melalui eksperimen untuk memperoleh ketelitian yang lebih akurat, perkecil ukuran messaging untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, lalu pemakaian komputer dengan spesifikasi yang tinggi dapat berguna untuk memperlancar simulasi CFD dan dapat menghemat waktu saat running. Terima kasih. Sekian dari saya. Apa ada pertanyaan? Udah, Pak. Ya, ini untuk CFD-nya itu pakai model turbulensi apa yang digunakan? Model turbulensi, Pak? Iya, model turbulensi itu kan banyak kalau di CFD. Informatikanya apa yang pakai model turbulensi? Saya kan menggunakan Fluent ya, pada situ dapat pressure terus ke struktural. Iya, Fluent itu kan CFD, computational fluid dynamics. Sedangkan untuk mendapatkan data tekanan, data pressure itu disimulasikan di software Fluent ini.
algoritmanya apa, model persamaan matematikanya untuk CFD yang digunakan aliran turbulen? Oh, untuk model matematikanya itu saya belum tambahkan sih Pak. Saya belum ngecarinya sih. Ya, itu ditambahkan, dicari tahu model turbulennya apa yang dipakai. Model turbulen itu maksudnya itu kayak gimana ya Pak? Itu tuh buat mendapatkan. Oke, di bagian teknik perkapalan dapat mata kuliah mekanika fluida nggak? Mekanika fluida. Mekanika fluida Mekanika fluida. Mekanika fluida kayaknya nggak dapat deh Pak. Saya agak lupa. Ya, coba dicek lagi. Iya, Pak. Karena teknik perkapalan itu kan berhubungan dengan fluida cair. Air laut kan fluid mekanik. Kemudian misalnya kalau kapalnya itu ada di sungai, berarti kapal nelayan atau kapal perahu nelayan, itu fluida mekanik juga. Fluid mekanik itu ada ilmu basicnya, ilmu dasarnya. Nanti dibuka lagi itunya. Iya, Pak. Semester sebelumnya. Sekarang semester berapa? Semester 8 kan? Semester 8 itu kayaknya semester awal sih Pak. Makanya saya lupa Pak. Ya nanti saya cek lagi Pak. Dibuka lagi ya, karena itu kalau misalnya yang masuknya itu orang mekanika fluida, pakar di bidang mekanika fluida, ditanya-tanya kayak gitu ya berat jawabnya kalau misalnya nggak tahu. Iya Pak. Baik Pak. Lalu setelah itu apa ada lagi Pak? Kemudian ini tekanan ya. Tekanan itu apa yang didapatkan dari simulasi CFD-nya? Apa Pak? Maaf Pak. Pressure tadi kan menampilkan tekanan, pressure. Iya, saya mendapatkan nilai tekanan. Di tekanan ini apa yang digunakan untuk bisa melakukan konversi ke strukturnya? Konversi yang dari strukturnya ini tuh didapat dari tekanan fluida. Jadi sebelumnya di tahap setup itu ada pemilihan jenis fluida yang mau digunakan dalam memperoleh nilai tekanan ini, dan di situ saya settingnya itu menggunakan water sea liquid Pak, menggunakan air laut. Ini fluidanya apa yang digunakan? Fluida kompresibel atau uncompressible? Kompresibel Pak. Baca lagi teorinya. Apa bedanya fluida kompresibel dengan uncompressible? Iya baik Pak. Teori fluida kompresibel dan uncompressible ya Pak? Ya, karena itu adalah basic ilmu dasar semua. Ilmu basic atau ilmu dasar, karena tadi bicara tentang CFD. CFD itu computational fluid dynamics. Jangan dibahasakan ke dalam bahasa komputasi, bahasa modeling. Iya Pak. Teorinya akan saya cari-cari lagi, akan saya dalami lagi Pak. Pengujinya siapa? Itunya. Penguji 1-2-nya itu, penguji 2-nya saya belum tahu pasti, tapi kalau penguji 1-nya itu Pak Joko Pak. Yang sekaligus dosen pembimbing pertama saya. Kemudian yang kemarin proposal siapa pengujinya? Kalau kemarin yang proposal itu Pak Joko, Bu Wiwin, sama Pak Amir Pak.
Ya. Terus untuk strukturnya apa yang dihasilkan dari finite element ini simulasinya? Struktur yang dihasilkan dari finite elemen ini itu Pak, saya jadi bisa mengetahui nilai fatigue life-nya pada propeller ini, terus didapatkan juga didapatkan juga nilai equivalent hotspot stress-nya Pak. Ini gambar apa nih? Statik ya? Iya Pak. Nah, tulisannya apa nih? Statik struktural. Iya Pak. Ini yang fatigue analisis ya Pak, statik struktural. Apa yang dimaksud dengan fatigue? Fatigue itu kelelahan Pak. Jadi itu kayak kelelahan kelelahan suatu material itu. Jadi kayak material titik lelahnya suatu material gitu Pak. Yang dimana ketika material udah mengalami titik lelahnya ini, materialnya bisa aja udah nggak bisa berfungsi dengan baik dan bisa mengalami patah gitu Pak. Maaf Pak, suara saya masuk? Iya, suaranya masuk. Iya, tadi sudah saya jawab Pak, fatigue itu apa? Kemudian selain fatigue apa lagi yang dikeluarkan tampilannya? Selain fatigue yang saya keluarkan di sini adalah ini hotspot stress-nya, lalu sebenarnya ada juga Pak safety factor, damage juga total deformation-nya, cuman belum saya masukkan ke dalam PPT Pak. Itu dimasukkan, itunya apa yang ditampilkan hasil di pembahasan part 4 itu ada di PowerPoint-nya dimasukkan. Iya Pak. Yang kurang akan saya tambahkan juga Pak. Lalu apa ada lagi Pak pertanyaan atau tambahan Pak? Ya, baca lagi teori-teori dasar ya di bagian karena ini adalah tugas akhir itu atau final project-nya atau tugas skripsi itu adalah hal yang bagian akhir dari serangkaian semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 itu dibuka lagi teori-teori yang berhubungan dengan bagian ini karena poin yang paling besar di penilaian itu adalah pemahaman materinya, penguasaan materi. Iya Pak. Dari saya untuk sementara cukup itu dulu, nanti yang komentar-komentar tadi dilengkapi ya, seperti teori-teori basic yang harus dipelajari. Iya baik Pak. Akan saya cek kembali juga yang kurang akan saya tambahin Pak. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak, kalau kayak abstraksi itu penulisannya itu kayak gimana ya Pak? Karena kan setahu saya abstraksi itu kan maksimal 250 kata ya. Jadi kalau kayak penulisan yang benar yang dimasukin abstraksi itu tuh apa aja ya Pak? Di penulisan abstrak. Tadi dari awal ikut ini enggak? Pertemuan pertama. Pertemuan yang pertama saya sempat ikut sih Pak, tapi masuk, cuman saya dengar yang bagian akhirnya aja sih Pak, yang kalau di abstrak itu harus dikasih kesimpulan juga. Harus ada kayak tentang kesimpulan sama latar belakang juga ya Pak kalau di abstrak tuh. Iya, coba ditanyakan yang tadi yang sempat
menanyakan dengan pertanyaan yang sama, ditanyakan apa aja yang perlu di bagian-bagian komponen abstrak itu apa aja. Iya ya, baik Pak. Kalau pertanyaan dari saya itu aja sih Pak. Ya, ini satu lagi di bagian depan ini pembimbing 1, 2 sama satu lagi tambahkan di slide awalnya itu pengujinya siapa saja kalau misalnya sudah ada jadwal nama-namanya. Oh iya Pak. Nanti ditambahkan penguji 1 dan penguji 2 dan penguji 3 ya. Iya baik Pak. Ditambahin nama pengujinya juga, oke Pak. Ya, satu lagi, jangan terlalu banyak ini kata-kata ya. Ini seperti copy paste dari Office Word masuk ke PowerPoint, di blok, copy, paste. Kurangin kata-kata karena masuk ke PowerPoint sesuai dengan namanya PowerPoint, poin-poin penting, poin-poin yang mau disampaikan. Bukan narasi kalimat panjang yang ada di Microsoft Word hanya pindah tempat di bagian PowerPoint-nya. Tapi dipilih, cari poin-poin utamanya, itu yang dimasukkan. Kalau terjemahan seperti, coba kembali lagi ke latar belakang itu di bagian atasnya. Ya, sebentar Pak. Oh iya ini. Nah ini kan panjang ini nih. Penting iya, untuk Pak diketahui. Kemudian jika sebuah propeller harus terbuat dari material, ya ini diterjemahkan ke dalam bahasa gambar. Ya cari aja gambar di bagian Google dan lain sebagainya, atau di buku, di jurnal, gambar material apa yang mau disimulasikan, lalu dirangkai dengan gambar-gambar tersebut sehingga membentuk narasi kalimat ini. Oh ya baik Pak. Akan saya cari nanti Pak. Oke, poinnya itu ya, karena PowerPoint itu bukan melakukan copy paste dari Microsoft Word, dari Office Word. Jadi poin-poin yang utama, poin-poin penting itu yang dikeluarkan, nanti narasinya, ceritanya adalah bicaranya seperti apa, argumennya. Oh iya baik Pak. Akan saya perbaiki nanti Pak. Oke, kalau misalnya itu bisa dilakukan, untuk sementara diskusinya sampai di sini bisa ditutup untuk presentasinya. Oke ya, baik. Baiklah, sekian dari presentasi skripsi saya pada hari ini. Terima kasih kepada Adamura yang telah membimbing saya dan mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya sudah Pak, saya stop recordingnya ya Pak kok kayak gini. Iya.